Woi guys, ketemu lagi, ini Mbok De Madang lagi. Habis nguli guys, sekalian Mbok De mau klarifikasi yang ketiga, sambungan yang video-video kemarin ya, yang Mbok De selalu disepelein itu loh. Bukannya Mbok De minta ditinggi-tinggikan, tapi yang wajar-wajar aja gitu. Aku tuh kalau badanku nggak enak gitu guys, nggak doyan makan tak paksa gitu loh, sampai makan nasi sama mie apa-apa. Kalau kepengennya begini ya udah begini aja. Nggak pakai peraturan. Aku makan sementing aku lagi lapar gitu guys. Aku nggak peduli jam piro gitu. Pedes jebule. Kupingnya sangat merenging, kepedesan. Apalagi aku lagi tepar gini guys. Pengennya sih pedes, tapi ternyata pedes dikit udah merenging di kuping. Jadi kayak gitu guys. Pertama minta WA. Padahal aku tidak harus memberi ya, karena kita tuh kenalan di sini di dunia mensos ya. Kalau suamiku cemburu gimana? Itu salahnya nggak dipikir pihak orang lain, tapi hanya mementingkan diri sendiri. Nah itu bahayanya manusia yang egois gitu ya guys. Seharusnya tuh paham kalau aku pun punya bojo. Aku masih termasuk pengantin baru. Bojoku masih berondong. Untung dia nggak ngerti bahasa Indonesia gitu ya. Tapi untung prinsipnya suamiku, oke lah aku nggak menyemburui bangsa Indonesia. Karena kalau kamu suka sama bangsa Indonesia, pastinya kamu nggak nikah sama orang bule gitu kan. Itu ada benarnya guys ya. Yang aku nggak suka ini, orang tersebut itu meneror aku ya. Kalau dia telepon aku nggak angkat, pertanyaannya yang aneh-aneh gitu. Mbok De lagi telepon sama siapa? Mbok De dihubungin siapa? Jadi seolah-olah tuh takut kalau aku punya hubungan sama orang lain. Bukan cemburu guys, tapi dia memuasai aku gitu.
Dia nggak mau aku gaul sama orang lain. Pertanyaannya siapa dia gitu. Aku loh nggak butuh dia. Aku mohon maaf ya guys ya. Aku di medsos ini aku tidak utang sana sini kayak orang-orang itu. Orang-orang itu tuh siapa? Nggak perlu disebut namanya ya. Mereka perlu dibantu jam tayang. Mereka perlu dibantu $10 ya. Kalau aku tuh nggak perlu guys. Karena apa? Bukan karena aku sombong. Karena aku tuh udah dapat sendiri langsung dari pihak YT. Nah sama aku di sebelah pun, aku nggak perlu bantuan siapa-siapa. Aku masuk 1 minggu tembus 1.500 follower ya. Terus alhamdulillah pun videoku ditonton sampai sekarang gitu kan. Jadi receh-recehan tuh ngumpul gitu loh. Cuma karena aku tuh bukan orang pelit, karena aku dapat dari orang lain juga, itu pendapatanku pun aku bagikan ke orang lain gitu ya. Jadi aku tuh bukan orang yang mata duitan gitu guys, enggak. Aku cuma di sini seneng main di media sosial ya. Tapi karena ada satu orang yang ingin menguasai aku jadi marah gitu guys. Dan dia itu kejam orangnya ya. Dia maki-maki aku tuh kayak maki-maki aku binatang loh. Pertanyaannya dia emang pernah aku punya utang apa sama dia gitu loh. Nah, itu maki-maki orang itu, ingat ya guys, perkataan kita itu juga bisa melukai orang lain. Luka itu nggak harus dipukul. Dari kata-kata itu orang juga bisa terluka gitu loh. Nah itu dia kan nggak sungkan-sungkan lagi maki-maki aku yang katanya lu bukan bocil lagi lo, lu udah tua nggak ada gunanya, masa kalah sama babu-babu yang di Hong Kong, babu-babu yang di Cina. Nah itu kurang ajar, banding-banding no orang gitu loh. Babu-babu yang di Cina aja pinter, nggak kayak Mbok Di, nggak kayak dirimu katanya gitu. Itu ya guys ya, orang itu harus bisa menahan diri. Karena pertanyaannya, kita ini hubungannya apa sih gitu loh. Langsung maki-maki kayak gitu, artinya dirimu menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Nah, itu kan apa ya? Jadi main jebak-jebakan juga gitu guys. Apa? Aku dijebak sama seseorang.
Oke, nggak tahu itu temennya atau bukan, pokoknya aku dijebak, disuruh masuk satu room gitu. Ternyata dia itu dengerin semua gitu kan. Kalau dia gentle itu kan dia bisa masuk langsung, dan dia tuh baik sama aku gitu ya. Dia seharusnya masuk, menghargai, biarlah nggak jadi makin apa, makin dalam masalahnya gitu loh. Tapi karena orang tersebut memang hobinya berantem, sok jadi jagoan, jadi ya udah biasa. Dia nggak sadar juga dengan siapa dia melawan gitu ya. Yang dilawan tuh siapa gitu. Dia pikir aku takut gitu kalau dimaki-maki kayak gitu ya. Terus dalam hatiku gini ya, emang lu tuh korban apa sih buat aku gitu loh. Kan ada tuh guys, kadang-kadang ada yang sok tahu, ngasih tahu ini, ngasih tahu itu, padahal aku nggak minta dikasih tahu ya wajar lah kita kalau nanya sesuatu di tempat umum ya, jadi bukan pribadi gitu. Ini caranya gimana ya, tanya aja gitu ya, lalu dia minta di pribadi ya. Nah itu kan salahnya dia gitu loh, padahal tuh pertanyaannya yang sepele-sepele gitu kan. Ternyata dia sendiri pun punya hati yang licik guys, orang kayak gitu licik. Aku tuh dimaki-maki habis. Itu ada WA-nya sama aku ya. Kalau aku jahat bisa tak posting gitu loh, biar dunia tahu siapa orang tersebut gitu kan. Apakah pantas dia seperti itu maki-maki orang yang bukan siapa-siapanya gitu, dan masalahnya tuh sepele gitu ya. Nah itu kebiasaan kayak gitu tuh dibuang guys, gak bagus. Karena apa? Tanpa sadar tuh dia buka aibnya sendiri. Akhirnya aku nggak mau respect lagi sama dia. Dia nggak mengorangkan aku, ya aku nggak mengorangkan dia lagi gitu loh. Iya toh. Tapi yang suka menyamar, kata-katanya halus, terutama sama wanita ya. Orang tuh nggak nyangka kalau perbuatannya kayak gitu. Tapi kalau WA-nya itu aku posting, jadi semua orang tuh biar tahu gitu loh. Biar dikeroyok orang dia. Tapi karena aku tuh berbeda dengan dia, aku bukan orang jahat ya guys ya. Jadi aku tidak berbuat sama apa yang dia buat sama aku. Buat aku ya sudah sana. Dulu kita nggak kenal, kalau kita nggak mau berteman lagi ya sudah gitu loh. Gara-gara sepele aja dia maki-maki habis kayak gitu. Gimana kalau aku tuh salah beneran gitu ya, kali aku langsung dipenggal itu. Nah itu bukan temen guys ya. Kalau temen dia setulus hati mau berteman dengan aku, tidak seperti itu. Dia maki-maki aku tuh habis guys. Tua nggak berguna, tua nggak tahu diri, bla bla bla. Padahal beliau sendiri juga bukan muda sih. Maunya sih dianggap muda. Ya sama dengan diriku juga, aku pengen dianggap muda. Tapi kan kita juga harus tahu gitu, mana yang bercanda, mana yang serius, mana yang tidak layak dikatakan, mana yang kita tuh harus mengatakan.
Lost doll boleh guys ya, tapi tata krama harus ada. Jadi jangan menyepelekan orang lain. Aku di sini diadopsi pemerintah Jerman. Di sini aku dihargai guys. Aku ini dilindungi gitu loh. Kemanapun aku pergi, pemerintah Jerman melindungi aku, gitu ya. Lah kok ini orang meremehkan aku kayak gitu? Jauh-jauh deh dari aku ya. Terus, ngakunya sih, ya sekolahnya tinggi, punya pangkat tinggi, tapi otaknya di dengkul. Aku nggak sekolah guys. Kalau aku yang berbuat kayak dia gitu, masih layak ya. Karena apa? Aku nggak belajar kebenaran, aku nggak makan bangku sekolahan gitu. Tapi kan dia itu ngakunya bla bla bla. Aku nggak mau ini apa pekerjaannya. Tapi tidak sesuai gitu loh. Tidak sesuai. Bagaimana dia cara maki-maki aku gitu ya. Itu tidak sesuai dan tidak berkemanusiaan. Tidak sopan. Ya. Karena aku tuh bukan siapa-siapa dia. Kita kenal di mensos. Dia maki-maki aku kayak gitu, seperti aku tuh punya utang sama dia, seperti aku tuh entah apa yang di benaknya dia gitu ya. Tapi aku nggak peduli guys, aku nggak pernah punya utang sama dia, sama siapapun. Aku nggak ada utang di sini ya, karena di mensos ini aku tidak merepotkan siapapun. Aku membuat video seperti apa yang aku inginkan. Mungkin menurut orang-orang tuh salah atau gimana, ya nggak apa-apa. Aku ini tujuannya iseng-iseng cari temen. Kalau aku dikasih bonus duit dari pihak YouTube, ya aku syukurin aja gitu loh. Aku loh kerja sampai jungkir balik, sakit-sakit pun aku kerja. Karena apa? Penghasilanku lebih besar daripada penghasilan di media sosial. Jadi di media sosial ini buat aku cuma alah, apa ya, iseng-iseng berhadiah dan seneng aja gitu. Tapi ternyata ada orang yang seperti itu ya, dengki. Ya mohon maaf gitu guys ya. Kalau mungkin dia sendiri tujuannya tuh mau jadi tipsani, mungkin dia mau menguasai, tanpa sadar aku tuh baru ngeh gitu ya. Dia mau ngambil channelku karena dia basa-basinya, aduh emailnya jangan dikasih deh. Padahal aku sendiri, kok emailnya dikasih, emang aku goblok apa? Email harus tak kasih. Aku tuh nggak nawarin, kok dia bisa ngomong emailnya jangan dikasih dah. Jadi kayaknya tuh mengingatkan sebaliknya. Karena aku nggak mau, udah bilang nggak mau, artinya tuh dia mau gitu loh. Sampai aku heran ya guys ya, orang kok kayak gitu. Ingat tapi ya guys ya, aku tidak pernah mendoakan orang yang jelek-jelek. Orang yang berbuat jahat sama aku doakan semoga diberikan hidup yang lancar dan senang, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kesadaran supaya menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Jadi tapi aku percaya bahwa ada karma gitu loh. Kalau dia seperti itu, karma bisa kembali ke diri dia sendiri. Ingat, dia pun punya keluarga ya. Nggak harus kembali ke dia, bisa kembali ke keluarganya dia gitu. Ini bukan doa guys, ini hukum mutlak karma. Ya. Karena karma itu berlaku untuk siapapun. Ya. Siapa yang menanam, dia akan yang menuai. Dan kan dia menanam. Dia maki-maki aku yang segala macam ya. Kata-katanya tuh memalukan guys. Malu sekali ya. Ngata-ngatain aku tuh yang aduh tidak pantas diucapkan gitu ya. Makanya aku seperti orang seperti orang shock gitu loh. Ada manusia seperti itu gitu ya. Berani sekali dia maki-maki orang seperti itu, dan kita tuh bukan saudara, bukan siapa-siapa. Seharusnya dia tuh ngaca gitu loh. Siapa sih diri dia itu sehingga berani maki-maki orang seperti itu? Emang udah jadi pahlawan gitu? Maunya sih sok jadi pahlawan guys. Kalau aku lihat di sini ya, kalau di media sosial, pahlawan kesiangan. Begitu guys. Ini makanku nggak habis guys karena pedesnya pol.
Ya wes, ini klarifikasi yang ketiga. Nanti tak sambung lagi, aku nih agak emosi guys, sampai keringetan. Soalnya pulang kerja capek. Tapi tetap ini mau tak klarifikasi supaya manusia-manusia jahanam kayak gitu tuh biar sadar gitu loh. Seolah-olah sih ya banyak orang yang ditipu sana sini. Ya, ternyata dia sendiri juga pelakunya gitu kan. Makanya jangan ini apa bongkar-bongkar rahasia sendiri. Terus di roomnya orang. Oh, kalau ketemu pengen tak injek itu mukanya, pengen tak hajar. Apakah itu sopan santun gitu? Menguasai diri aja nggak bisa. Untung aku udah putus di sini. Padahal aku ada rencana pulang ke Indonesia, aku undang dia sebagai saudara gitu ya. Kita pertemuan di mana, reunian, betapa senangnya gitu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya bagus lah guys. Jadi mungkin kalau ketemu emosinya itu di saat ketemu aku kan bisa shock gitu ya. Lebih baik sekarang aku nggak usah ketemu, nggak apa-apa. Temenku loh banyak, yang sayang sama aku loh banyak. Jadi aku nggak miris gitu ya kalau dia baru menjauh sama aku. Ya disyukuri, alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Ya guys, ini aku bener gantek, capek juga. Matur suwun, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau kontennya makan sambil klarifikasi, karena mensos ini juga baik buat klarifikasi juga. Yang tidak merasa di sana nggak usah dipikirkan, ini hanya sebuah konten. Untuk Anda yang berasa di sana, ya koreksi diri Anda. Apakah Anda tuh sudah orang yang paling benar? Apakah pantas apa yang Anda ketik di dalam WA ke aku? Ya, coba konsultasi sama orang lain. Pantas nggak kayak gitu? Nulis hal-hal kayak gitu, itu kekerasan, ya. Aku karena udah nggak biasa di Jerman ini, nggak ada gitu orang laki maki-maki orang perempuan. Kalau di sini tuh kampungan dan norak gitu. Kekerasan di sini larang keras ya. Kekerasan itu di Jerman bukan hanya mukul ya guys ya. Perkataan yang kayak gitu tuh sudah KDRT juga gitu ya. Kita ngomong keras aja itu sudah KDRT ya. Artinya kita melukai orang lain gitu loh. Jadi aku memang ya sudah gak harus kenal lagi dengan dirimu ya. Koreksi diri sendiri, mungkin kedepannya lebih baik, bisa mendapatkan sahabat-sahabat yang lebih baik gitu loh. Ya orang sih pada basa-basi gitu ya sama dirimu, seolah-olah respect ini dan itu. Tapi di belakang aduh, mereka nggak respect lagi. Karena apa? Perbuatannya itu kayak gitu ya. Terus dia juga pernah bilang, lu Sandra Jamin B, yang seneng sama lu tuh nggak ada lagi, semua udah musuhin lu. Siapa bilang? Siapa? Sok tahu lu, sok tahu dalam hidup gua. Kalau nggak tahu lu diem aja ya. Kalau sakit hati tuh berusaha diam diri, bicara baik-baik gitu. Jangan membabi buta kayak orang gila. Ya. Akhirnya ya kita putus hubungan kayak orang pacaran aja. Aku sih nggak pacaran guys sama orang tersebut ya. Itu tadi masalahnya nggak tahu tujuannya dia tuh apa. Kalau setelah aku pikirkan, yaitu dia otaknya tuh burik gitu ya. Jadi dia tidak lurus berteman sama aku, nggak tahu tujuannya apa. Karena tiap kali aku diteror gitu ya, ditanya dengan siapa, telepon siapa yang ngasih tahu ini, siapa yang itu. Aku ngasih judul aja itu dia udah nanya langsung gitu. Itu siapa yang ngasih judul? Loh, yang ngasih kan aku sendiri, nggak percaya ya. Nah itu kan juga aneh. Kalaupun aku dikasih tahu orang harus kasih judul gini gitu, aku juga nggak mungkin gitu bikin judul seperti apa yang orang lain bikin. Wong itu video-videoku sendiri, ya toh. Paling aku ngambil logisnya. Oh iya kalau dikasih ini, tapi kan aku nggak bisa ngambil 100% apa yang orang lain itu kasih tahu gitu loh.
Kita tuh seorang kreator, harus kreatif gitu ya. Jadi bukan apa ya, ngopi sana ngopi sini itu mah paling gampang bikin kopi gitu kan. Aduh, sewot guys. Ya wes sampai di sini dulu guys. Aku tak istirahat dulu, mandi biar kepalaku lebih dingin lagi. Terima kasih ya guys yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Tetap semangat. I love you, Bye bye.